Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifu Maulidinata, NIM L1A1 18023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di mata kuliah penyakit hutan ini, saya akan membagi materi tentang penyakit tanaman kehutanan dengan berjudul penyakit jamur upas yang menyerang tanaman akasia. Jamur upas atau yang sering disebut sebagai pink disease merupakan penyakit yang ditemukan hampir di seluruh negara. Penyakit ini disebabkan oleh aktivitas patogen dari kelompok jamur Basidiomycetes, yaitu Upasia salmonisolor pada tanaman. Patogen ini biasanya bersifat polifag, yaitu memiliki beberapa inang, antara lain kopi, kakao, karet, teh, dan beberapa jenis tanaman keras lainnya. Infeksi penyakit ini menyebabkan kematian terhadap pohon, terutama bila terjadi pada pangkal batang, dan lebih banyak menimbulkan kerusakan serta kerugian dari hasil serangan dari jamur upas tersebut pada tanaman yang berumur 2-6 tahun. Kondisi lingkungan dalam perkembangan jamur upas. Jamur upas biasanya menyerang tanaman di daerah tropis yang memiliki kelembapan yang sangat tinggi, terutama pada musim hujan. Pada bibit akasia mengium tidak terlepas dari serangan jamur upas, terutama pada kondisi yang lembab dan curah hujan yang sangat tinggi. Berikut merupakan gejala dari serangan jamur upas pada tanaman akasia mengium. Pada bagian batang bibit mengalami kering dan terlihat bintik-bintik berwarna merah. Awalnya bagian yang terserang tampak berwarna keperakan dan selanjutnya berubah menjadi merah jambu, dan pada kondisi inilah miselia jamur upas sudah menyerang jaringan korteks, siloem, dan veloem kayu. Penyakit jamur upas ini biasanya menyerang bagian pangkal batang atau ranting yang merupakan tempat yang paling lembab karena di tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya air. Dan berikut merupakan gambar dari gejala serangan jamur upas pada bibit akasia. Berikut merupakan gejala dalam serangan jamur upas. Yang pertama yaitu stadium serangan sarang laba-laba. Pada permukaan kulit bagian pangkal atau atas percabangan tampak benang putih seperti setera mirip sarang laba-laba. Yang kedua, serangan stadium bongkol, adanya bintil-bintil putih pada permukaan jaringan laba-laba. Yang ketiga, serangan stadium corticium, yaitu jamur membentuk selimut, yaitu kumpulan benang-benang jamur yang berwarna merah muda. Jamur tersebut telah masuk ke jaringan kayu. Yang selanjutnya adalah serangan stadium necator, yaitu jamur membentuk lapisan tebal berwarna hitam yang terdiri dari jaringan kulit yang membusuk dan kumpulan tetesan latex yang berwarna coklat kehitaman meleleh di permukaan bagian yang terserang. Cabang atau ranting yang terserang tersebut akan membusuk dan mati serta percabangannya mudah patah. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan akibat serangan patogen pada tanaman kehutanan. Yang pertama yaitu dapat mengganggu penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Yang kedua, menyebabkan perubahan fisiologi dan morfologi pada pohon yang terserang. Yang ketiga, dapat menyebabkan kematian pada pohon yang terserang. 4. Menyebabkan kerugian secara ekologi dan secara ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu patogen dapat menyebar secara cepat pada hutan monokultur. Ada beberapa cara dalam proses pengendalian jamur upas tersebut. Yang pertama dengan cara monitoring, yaitu kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala di areal kebun untuk pencegahan berkembang dan menyebarnya penyakit pada tanaman yang sehat. Data yang diperoleh tersebut dari hasil monitoring dievaluasi setiap minggunya untuk menetapkan waktu yang tepat dalam melakukan pengendalian. Yang kedua adalah kultur teknis, yaitu mengurangi tajuk tanaman yang terlalu rindang dan banyak, dan tidak menanam klon-klon yang rentan terhadap serangan penyakit jamur upas tersebut. Dengan cara membuat drainase yang baik, membersihkan gulma, dan memberi pupuk yang berimbang dan tepat dosisnya.
Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian dengan cara kimiawi atau pemberian fungisida dengan mengobati bagian kulit yang sakit dengan cara permukaan kulit luar yang sakit dapat dikerok hingga tampak jaringan sehat, dan bekas kerokan tersebut dapat diberikan larutan fungisida. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengendalian dengan cara hayati, yaitu dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme antagonis yang telah terbukti efektif mengendalikan jamur upas pada tanaman akasia tersebut. Nah, aplikasinya dilakukan dengan mengoleskan biofungisida tersebut ke daerah batang atau ranting tanaman yang terserang. Nah, agen antagonis yang digunakan sebagai biofungisida tersebut adalah jamur Actinomycetes sp dan bakteri Pseudomonas sp. Berikut ini merupakan perkembangan siklus hidup dari patogen. Nah, yang pertama, patogen tersebut berasal dari spora. Nah, dari spora tersebut dapat menghasilkan sel-sel baru, dan selanjutnya sel tersebut akan menjadi hifa. Dan setelah menjadi hifa tersebut akan menjadi miselium, dan selanjutnya miselium tersebut akan membentuk gumpalan dan berkembang biak secara terus-menerus. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penyakit jamur upas ini dapat menyerang dahan dan ranting tanaman akasia dan merupakan salah satu penyakit penting dalam budidaya tanaman akasia tersebut. Nah, gejala penyakit jamur upas ini dapat diketahui dengan adanya tanda penyakit seperti adanya hifa yang berbentuk serangan laba-laba. Demikian materi yang dapat saya bagikan. Apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.